Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, jemaah pengajian online yang diselenggarakan oleh Pemuda Persis Babakan Ciparai. Pada pagi ini saya akan melanjutkan kajian yang biasa pengajian Ahad, yaitu kajian Kitabur Riqaq dari kitab Sahih Bukhari. Dan di kitab Sahih Bukhari ini kita sudah masuk bab 49, babun manu kisal hisab udziba. Siapa yang diproses hisabnya maka dia akan disiksa. Yang dimaksud diproses hisabnya siapa saja nanti pada hari kiamat yang pada hari penghisaban dia dihisab, maka berarti itu pertanda dia akan disiksa. Ini nanti nyambung dengan bab yang akan datang, insyaallah kita bahas akan depan. Orang yang tidak akan disiksa sama sekali, maka dia tidak akan dihisab sama sekali. Tapi kalau seseorang dihisab, maka dia pasti disiksa. Meski kemudian siksa tersebut tidak berarti selamanya, mungkin selamanya, mungkin juga tidak selamanya. Tergantung dari status orang tersebut, apakah dia masih bertauhid, cuma berdosa besar, ataukah dia orang kafir, tidak ada tauhidnya sama sekali. Kalau orang kafir berarti nanti disiksanya dia disiksa selama-lamanya. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari di sini ada 4, ada 5. Yang pertama hadis Aisyah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal manu kisal hisab udziba. Siapa yang diproses, yang diperiksa hisabnya, ya nukisha dari munaqashah, naqasha yunaqishu, udziba, maka dia akan disiksa. Qalat qultu, kata Aisyah, aku bertanya, alaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala berfirman bahwa nanti ada 2 yang diberi catatan kitab. Pertama dari sebelah kanan di surat Al-Insyiqaq, yang kedua yang dari belakang. Nah, yang dari sebelah kanan itu orang beriman, orang yang berbahagia, yang pasti selamat. Itu disebutkan di ayat 8 surat Al-Insyiqaq, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang enteng. Tapi Nabi justru menjelaskan yang dihisab pasti akan disiksa. Kan di Al-Qur'annya juga dia pasti dihisab, cuma hisabnya hisab yang enteng. Maka Nabi menjawab, dzalikal ardu, itu hanya diperlihatkan saja, itu hanya disodorkan saja. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini merupakan tafsir dari ayat Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman pasti akan dihisab dengan hisab yang enteng. Maksudnya itu tidak akan dihisab sama sekali. Itu hanya sebatas diberi kitab saja, hanya disetorkan, diberikan, disodorkan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan saja. Udah selesai, tidak akan diperiksa. Karena kalau diperiksa maka dia pasti disiksa. Masih dari Aisyah, sanad yang lain, hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Sama di sini Aisyah mempertanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala sudah berfirman, siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan dihisab dengan hisab yang enteng. Dimaksudnya, kenapa Nabi SAW menyatakan yang dihisab akan disiksa? Bukankah orang beriman di Al-Quran dinyatakan akan dihisab, tapi hisabnya yang enteng? Faqala Rasulullah SAW, di sini Rasulullah SAW pun menjawab, inna ma dzalikal ardu, itu hanya disetorkan saja, disodorkan saja, atau diperlihatkan saja. Walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamah illa udziba, karena tidak ada seorang pun yang diproses hisabnya pada hari kiamat kecuali dia pasti akan disiksa. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, mengutip penjelasan dari para ulama, demikian juga merujuk pada hadis-hadis yang lain. Yang pertama, beliau menjelaskan apa yang dimaksud innama dzalikal ardu. Innama huwa an tu'rada a'malul mu'min alaihi hatta ya'rifa minnatallahi alaihi fi satriha alaihi fid dunya wa fi afwihi anha fil akhirah. Jadi yang dimaksud al-ardu itu diperlihatkan kepada orang mukmin amal-amal dia sampai dia tahu betapa besarnya anugerah Allah yang telah menutupi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya ketika di dunia, dan kemudian dia diampuni di akhirat. Jadi artinya orang yang dosa-dosanya kecil itu termasuk yang tidak akan diproses hisabnya. Itu akan disetorkan saja catatan amalnya, dan dia kemudian tahu bahwa dia tidak lepas dari dosa. Cuma ketika di dunia dia ditutupi dosanya oleh Allah, dan di akhirat pun kemudian dia diampuni oleh Allah. Itulah makanya kita sendiri diajarkan oleh Nabi SAW agar semua kesalahan kita ditutupi. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti. Ya Allah, tutupilah auratku. Maksud tutupi auratku itu, kalaupun kita berdosa, cukup kita sendiri yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu di dunia. Dan nanti di akhirat tentu saja kita memohon agar diampuni. Itu yang dimaksud al-ardu. Kemudian di dalam riwayat Al-Bazzar masih dari Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasul anil hisabil yasir, apa yang dimaksud fasaufa yuhasabu hisaban yasira, Nabi menjelaskan ar-rajulu tu'radu alaihi dunubuhu thumma yatajawazu lahu anha, yaitu seseorang diperlihatkan dosa-dosanya tapi kemudian Allah lewatkan, hapuskan, bebaskan. Ini juga jadi dalil bahwa orang yang fasaufa yuhasabu hisaban yasira itu orang beriman yang ada dosa, karena gak mungkin ada manusia lepas dari dosa. Cuma dosa-dosanya layak untuk dihapus, dan itu tidak diperiksa kemudian dihisab, cuma diperlihatkan saja, silakan langsung lulus. Dalam riwayat Muslim tapi dari hadis Abu Dzar, kata Nabi SAW, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya'ridu alaihi sighara dzunubi, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Nah, di sini ada tambahan penjelasan. Jadi dia punya dosa, tapi dosa-dosa yang kecil. Dan kita sudah pernah bahas di kajian sebelumnya
tentang ma yuhdaru min muhaqqaratidz dzunub, dosa-dosa yang tidak boleh dianggap sepele. Dosa-dosa tidak boleh dianggap sepele itu dua. Satu, dosa besar. Yang kedua, dosa kecil yang kemudian jadi dosa besar. Dosa kecil yang menjadi dosa besar itu adalah dosa kecil tapi karena sering diamalkan jadi besar. Jadi yang disebut dosa kecil dengan demikian, yang dimaksud hadis ini pastinya adalah itu dosa yang dia amalkan sesekali dan tidak masuk kategori dosa besar. Dosa besar ya sudah dibahas di bab sebelumnya, itu dosa-dosa yang memang diancam kafir dengan pernyataan kafir baik dalam hadis, dalam Al-Quran, atau yang Nabi sebutkan 7 itu, ijtanibu as-sab'al mubiqat, syirik, durhaka ke orang tua, zina, mabuk, membunuh, maling, ya, kabur dari medan perang, menuduh zina kepada perempuan muslimah. Dosa-dosa yang dicap dengan pernyataan kafir atau diancam kekal neraka, seperti tidak menetapkan hukum Allah, mengabaikan hukum waris, ya, memerangi orang kafir, wa qitalu kufur, itu banyak. Ya. Nah, intinya sebetulnya dosa-dosa besar itu yang memang kita sendiri tahu itu pelanggaran yang besar. Kalau dosa-dosa kecil itu kebanyakan dari lisan, atau ya nanti ada pembahasannya khusus dosa-dosa kecil itu kata Ibnu Mas'ud adalah al-lamam itu adalah jinah tangan, jinah kaki, jinah mata, jinah telinga, asal bukan jinah yang fisik berhubungan badan. Ya. Yang itu pun kata Nabi orang mengamalkannya tidak disengaja, bukan berarti kemudian jadi dalil boleh jinah mata, ya seenaknya saja melihat hal-hal yang tidak layak dipandang. Kata Nabi yang dimaksud al-lamam itu jinah yang kita tidak mungkin lepas, ya contoh sederhana kita keluar rumah kan selalu saja melihat aurat perempuan di zaman hari ini, itu termasuk al-lamam. Tapi kita sendiri tidak kemudian nutup ya melihatnya, itu sudah masuk kategori muhaqqaratudz dzunub, dosa besar. Jadi orang yang akan bebas dari hisab, ya, hisab yang kemudian nanti disiksa itu adalah orang yang memang dosa-dosanya kecil. Kemudian di dalam hadis Jabir riwayat Abu Hatim dan Al-Hakim, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, man zadat hasanatu ala sayyiatihi fadzalikal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisab. Siapa yang pahalanya, amal baiknya lebih banyak dibanding amal jeleknya, itulah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Wa man zadat sayyi'atuhu ala hasanatihi, tapi yang amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya, fadzakal ladzi aubaqa nafsahu, itulah orang yang membinasakan dirinya. Wa innamas syafa'atu fi mithlihi, tapi nanti dia kelak akan mendapatkan syafaat beserta orang-orang seperti itu. Dia artinya dia disiksa dulu. Sudah disiksa, udah tutung ya, sudah gosong, iswadu dalam hadisnya sudah hitam, nanti dengan syafaat dari Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka kemudian dipindahkan ke surga. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi orang yang ada amal jelek, cuma amal jeleknya hanya sedikit, banyak amal baiknya. Dan memang di Al-Qur'an juga demikian. Man thaqulat mawazinu, yang berat timbangan amal baiknya. Kan timbangan itu pasti dua. Ya, nggak mungkin satu, mesti ada sekarang timbangan digital. Ini gambaran dulu, timbangan itu dua, begini. Ya. Jadi kalau disebut berat timbangan amal baik, berarti ada amal jeleknya, cuma lebih banyak amal baiknya. Wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Dan secara teori kan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu nanti secara otomatis akan menghapus amal jelek. Jadi kalau amal baiknya banyak, amal jeleknya sedikit, itu akan selamat.
Tapi kalau sebaliknya, amal jeleknya yang banyak, amal baiknya sedikit, nggak cukup buat menutup. Ini sisanya nanti harus disiksa dulu. Tapi kalau amal baiknya banyak, amal jeleknya sedikit, cukup, dia selamat, tidak akan dihisab. Dan yang disebut amal baiknya banyak, amal jeleknya sedikit, itu tentu karena dia di dunia banyak memperbanyak amal baik, sehingga tidak ada waktu untuk mengamalkan amal jelek. Itu sudah jadi teori matematik lah ya. Ketika seseorang amalnya baik banyak, otomatis amal jeleknya sedikit. Kemudian di dalam kitab Al-Madzalim ya, juga kitab At-Tauhid di Sahih Bukhari, dan sudah kita bahas ya tempo hari yang lalu di kajian sebelumnya, disebutkan oleh Nabi SAW, yadnu ahadukum min rabbih hatta yadu'a kanifahu alaihi. Seseorang akan didekatkan kepada Rabbnya sampai Allah, ini bahasa secara bahasanya merangkulnya, wallahu a'lam apa maknanya, jelas sangat dekat. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, amil takada wa kada, bukankah Anda dulu pernah mengamalkan ini? Na'am, fayuqarriruhu, dia pun mengaku, ya betul itu amal saya. Sampai di riwayat disebutkan dia sudah menyimpulkan, wah udah aku pasti celaka. Kenapa? Itu amal-amal jeleknya tercatat Allah. Tapi ternyata kemudian Allah berfirman, inni satartu alaika fid dunya, dulu aku menutupi untukmu di dunia. Orang lain tahunya Anda itu orang soleh, nggak ada dosa. Padahal ada dosa, cuma orang lain nggak tahu. Dan itu sengaja Allah tutup sebagai anugerah, ijabah doanya. Wa ana aghfiru halakal yaum, dan hari ini aku akan ampuninya untuk kamu. Ini yang tadi disimpulkan oleh Ibnu Hajar. Jadi yang dimaksud al-ardu, diperlihatkan ada amal jelek tapi sedikit, dan kemudian amal jeleknya itu dinyatakan dulu di dunia ditutup, dan kemudian nanti di akhirat akan diampuni. Itulah orang yang tidak akan diproses hisabnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan 3 hadis yang lainnya. Yang hadis ketiganya hadis Anas, di mana Nabi SAW bersabda, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, akan didatangkan orang kafir pada hari kiamat. Fa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, ditanyakan kepadanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi. Menurut kamu, kalau kamu punya emas penuh bumi, apakah kamu siap menebus dosa kamu hari ini dengan kekayaan kamu itu? Dia pelantang menjawab, na'am, iya. Tapi udah nggak ada, mana orang ada yang punya emas besar bumi, emasnya juga nggak ada. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dzalik. Kata Allah, dulu aku sudah meminta yang lebih enteng dari itu, nggak usah capek-capek bayar tebusan dengan emas. Di dalam riwayat Abu Imran, masih riwayat Bukhari, aradtu minka ma huwa ahwana min hadza. Aku dulu minta yang lebih ringan dari itu. Wa anta fi sulbi Adam. Ketika Anda masih ada dalam sulbi Adam, dalam tulang punggung bapak kamu. Kita kan dari sejak keluar dari bapak kita sudah ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Nah itu, alla tusyrik bi syai'a, kamu jangan menyekutukan aku dengan apapun. Itu saja permohonan Allah sederhana. Fa abaita illa an tusyrika bi, tapi kamu enggan dan kekeh ingin musyrik kepada. Apa maksud Imam Bukhari menuliskan hadis ini di bab ini? Ya, untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang akan diproses hisabnya ya, itu kelak
Di antaranya adalah orang-orang kafir, dan orang kafir itu tentu kemudian dia disiksanya kekal di neraka, tidak akan ada akhirnya. Kemudian hadis berikutnya, ini yang terakhir ya, dari Adi bin Hatim. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimullah yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berdialog dengannya pada hari kiamat. Kita jangan berpikir, wah jutaan seorang-seorang atau lama ngantri. Itu pikiran kita. Allah itu kan Maha berkuasa. Laisa bainallahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada orang ketiga langsung empat mata kasarnya dengan Allah. Enggak ada penerjemah siapapun. Tsumma yanzuru, kemudian dia melihat-lihat ketika dia didatangi oleh Allah itu. Fala yara syai'an qaddamahu. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang sudah dia persembahkan dulu di dunia. Yanzuru baina yadayhi, dia melihat ke hadapannya, fastastaqbiluhun nar, lalu ternyata dia menghadapi neraka. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bisyikki tamrah. Maka siapa yang mampu di antara kalian untuk melindungi dirinya dari neraka, silakan meski dengan sebelah kurma. Kurma satu dibagi dua, itu sedekahkan. Walau di sini tentu maksimalis bukan minimalis. Seandainya kita hanya punya sebelah kurma, ya silakan sedekahkan, itu bisa menyelamatkan kita, bukan berarti maksimalis. Dalam sebelah kurma juga bisa selamat dari neraka, nggak usah 1 juta 2 juta, bukan begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti dahsyatnya di neraka itu sebetulnya bisa ditebus di dunia, nggak usah capek-capek dihisab di akhirat. Kalau tadi yang pertama adalah tauhid, nah ini yang kedua dengan sedekah. Yang ketiganya di sanad yang lain, ini sekaligus hadis yang kelima di sini meski masih sama, hadis Adi bin Hatim. Kata Nabi, "Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Siapa yang tidak punya, cukup dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu berkata yang baik, tidak kotor, tidak kasar, atau banyak mengucapkan asma-asma Allah, zikir-zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Keluar rumah, masuk rumah itu ada zikirnya. Meski kita tidak mampu untuk sedekah, dengan itu pun kita akan selamat. Ini menunjukkan betapa beratnya nanti orang yang diproses hisabnya pada hari kiamat, karena dia akan disiksa. Jadi kesimpulannya, intinya adalah yang pertama bahwa nanti yang dihisab pada yaumul hisab itu adalah orang yang akan disiksa oleh Allah. Kalau orang tidak akan disiksa, dia tidak akan dihisab. Dia hanya diperlihatkan amalnya, ini yang jeleknya, ini yang baiknya. Kalau yang jeleknya sedikit, maka otomatis langsung dihapus dan dia selamat. Tidak akan dihisab, tidak akan disiksa. Tapi kalau orang amal jeleknya banyak, amal baiknya sedikit, maka dia pasti diperiksa dulu, dihitung dulu. Orang dihitung dulu seperti itu, dia pasti akan disiksa. Untuk menyelamatkan diri kita dari siksa, maka yang paling pokok satu adalah tauhid. Ya, kita yakin la ilaha illallah, beribadahnya kepada Allah. Yang kedua adalah dengan sedekah, meski kecil sekalipun. Yang ketiga adalah dengan kalimat thayyibah. Bisa saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan kalau ada pertanyaan, panitia. Yang pertama, Ustaz, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 67, setiap manusia melakukan kebaikan dan keburukan akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Bukan menerima balasan, ya roh. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah itu bukan menerima balasan. Yarah itu melihatnya. Kan tadi juga kan yang tidak diproses hisabnya diperlihatkan saja dan kemudian dia tidak dihisab. Jadi
balasan sesuai perbuatannya. Kalau mau dipahami itu balasan sesuai perbuatannya, ya karena perbuatan dosanya sedikit, amal baiknya banyak, maka balasannya itu adalah dia diampuni. Lalu bagaimana hadis-hadis yang menerangkan amal-amal pengampunan dosa, salah satunya saum? Ya sudah, tadi dijelaskan. Jadi kalau itu amal buruk, ya sedikit balasannya dihapus. Kalau amal banyaknya, amal baiknya banyak. Apakah yang dimaksud surat Az-Zalzalah itu seluruh perbuatan atau seperti apa? Dan yang dimaksud dengan amalan penggugur dosa itu apakah semua dosa atau hanya dosa tertentu saja? Jelaskan di hadisnya, malam tuhsyal kabair. Yang disebut penghapus dosa itu dikecualikan dosa besar. Kalau dosa besar itu hanya dengan taubat. Taubat itu berhenti. Kalau dia mati dalam keadaan sebagai koruptor, tidak ada berhentinya dari korupsi. Dia mati dalam keadaan sebagai pembohong, tidak ada berhentinya dari berbohong. Ciri berbohong apa? Loba nganjuk, ya. Semayar itu kan pasti berbohong. Ya akan bayar, baru itu dibayar. Itu tidak akan diampuni kalau dosa-dosa gede. Dua, apakah orang yang berat amalan solehnya pada saat di mizan meskipun ada dosa, ia akan tetap disiksa baru dimasukkan ke surga? Sudah dijawab tadi. Jadi itu orang yang tidak akan diproses hisab. Kenapa amalan yang pertama kali disab itu sholat, padahal masih banyak amalan yang lain? Ya ini mah nanyanya kepada Allah dong, jangan kepada saya. Dan banyak sih sebetulnya jawaban versi kitanya, karena versi Allahnya Allah tidak menjelaskan. Karena sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Sholat itu adalah dasar, ya, yang paling pokok dari semua ibadah itu adalah sholat. Intensitas seseorang, keintiman seseorang dengan Allah itu adanya di sholat. Sujud itu adanya di sholat. Bagaimana nasib manusia jika memiliki amalan dan dosanya yang sama 50-50? Ini nanti dibahasnya di dalam hadis tentang syafaat, masuk kategori ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu dia akan ditahan dulu di al-a'raf, dan itu sebagai siksaan bagi dia. Melihat penghuni surga kabita, kan sama dengan kita yang ingin punya barang tapi nggak punya, tapi ingin, itu kan lumayan tersiksa kalau dia tidak sabar. Melihat neraka dia ketakutan, itu ketakutan juga jadi siksa. Tapi ujung-ujungnya kata Allah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ashabul a'raf ini nanti akan masuk surga. Kenapa arti yaumiddin dalam surah Al-Fatihah artinya hari pembalasan, sedangkan arti adin ada sendiri agama. Agama itu artinya pembalasan. Dinul Islam itu artinya adalah agama yang menjanjikan pembalasan. Pembalasan yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. Jadi intinya adin itu adalah pembalasan. Termasuk adain. Kenapa disebut adain? Karena harus dibalas, harus ditunaikan, tidak boleh ditangguhkan. Kalau ditangguhkan berarti doraka. Ada lagi. Punten Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan dosa-dosa yang diampuni atau yang sudah ditaubati, apakah akan ditunjukkan juga di akhirat nanti? Walau alam, seandainya ditunjukkan berarti ditunjukkan sudah diampuninya. Kalau yang sudah ditaubati. Kalau yang tadi kita bahas itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil itu kan kita mengamalkannya kadang tidak niat, tidak sengaja, hilaf, ya, dan tidak rutin. Kalau dosa besar masa dia hilafnya zina, ya, saya lupa, nggak bisa. Atau orang yang saum makan, ya, sampai kata Ustaz Syafudin masa boboko, masa boboko, itu mah sengaja. Jadi ini bedanya dosa kecil dan dosa besar. Jadi kalau yang dibahas di sini kan dosa-dosa kecil diperlihatkan, lalu otomatis dihapus. Itu kenapa demikian? Karena memang umumnya dosa-dosa kecil itu diamalkan karena lupa, hilaf, atau tidak sadar, ya, dan kebanyakan tidak disengaja.
tidak direncanakan. Ada lagi? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan bertemu lagi di waktu yang lain dengan ustadz-ustadz yang lain. Semuanya dari persembahan Pemuda Persis Babakan Ciparai. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.